karena sekarang sudah pukul 1, maka biasanya jam 21 kita tambahkan sekitar 10 sampai 15 menit jadi jam 21.15. Apabila ada pertanyaan silakan nanti siapa pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita akan bicara hari ini karena sebentar lagi kita sudah masuk bulan Ramadan. Jadi kita ambil ancang-ancang dari agak jauh, yaitu terkait dengan fikih, khususnya tentang puasa dan khususnya tentang puasa dalam berbagai keadaan. Puasa dalam berbagai keadaan. Nah, saya akan awali jemaah sekalian. Kasusnya itu adalah begini. Kalau kita berpuasa itu ada rukhsah atau keringanan. Hanya saja yang namanya keringanan itu bukanlah yang boleh kita atur-atur sendiri kapan kita merasa boleh nih nggak puasa karena ada alasan tertentu gitu ya. Keringanannya ada, tapi kita harus tahu kapan itu boleh diambil keringanannya itu dan kapan itu nggak bisa. Saya kasih contoh nih Pak. Kalau yang disebut secara eksplisit di Al-Quran misalnya, orang yang dalam keadaan sakit atau dalam keadaan safar, faman kana minkum maridhan aw ala safarin. Dua disebut ya Pak. Nah, orang yang dalam keadaan sakit itu boleh memang dia tidak puasa. Tapi kita harus tahu sakit yang model apa yang boleh tidak puasa. Kalau kayak sakit hati gitu Pak, itu enggak jadi alasan. Sakit hati gue sama dia gitu, terus kenapa? Udah mau gak puasa aja. Artinya kan kalau sakit boleh. Enggak, itu sakit pikiran itu berarti ya namanya. Nah, sakitnya kan harus sakit yang fisik. Sakit fisik pun juga ini yang harus ada hubungannya dengan puasa. Maksudnya begini Pak, kalau gara-gara dia ngotot mau puasa juga sehingga itu ngaruh ke penyakitnya, ada dua di kemungkinannya, antara penyakitnya tambah parah atau penyakitnya nggak sembuh-sembuh. Dua itu aja Pak. Nah, barulah itu bisa dijadikan sebagai alasan nggak puasa. Tetap nanti akan ada kewajiban mengganti gitu ya. Tapi kalau sakitnya itu nggak ada hubungannya, dia puasa atau dia enggak, sakitnya gitu-gitu aja Pak, nggak ada pengaruhnya begitu, maka itu juga bukan sakit yang boleh dijadikan sebagai alasan untuk tidak puasa. Saya kasih contoh nih Pak, misalnya kalau kesandung kaki cantengan Pak, emang nyer-nyeran Pak, jempol kaki cantengan itu kan nyer-nyeran tuh Pak, ya kan? Kira-kira gara-gara kaki cantengan kita boleh nggak libur dulu puasanya gitu Pak? Ya tergantung, kita masukin nih rumusnya. Kalau misalnya saya puasa, kira-kira tadinya yang cantengan jempol kaki kiri, kira-kira nambah nggak jadi jempol kaki kanan gitu? Kan nggak ada hubungannya kan dengan kita puasa, ya berarti nggak ngaruh. Kalau nggak ngaruh mah biar kata kita sakitnya cantengan tuh sakit Pak gitu ya, tapi kan nggak ngaruh. Bisul gitu juga Pak ya, bisul itu kan kalau kesenggol nyer-nyeran tuh Pak ya kan. Nah, bisul yang paling sakit itu kalau bisul di mana Pak? Bisul yang paling sakit di sikut. Bisul di sikut gitu kan sakit gitu. Nah, tapi kira-kira orang kalau bisulan gitu, boleh nggak dia berhenti puasa? Nggak puasa lagi bisulan. Ya kita cek dulu, nih kalau gara-gara puasa bisul jadi tambah banyak gitu kan. Nah, barulah kita berhenti dulu dah puasanya. Soalnya ngaruh nih gara-gara puasa bisul tambah banyak gitu misalnya.
dengan puasa ya udah dua tuh ya, tambah banyak atau nggak sembuh-sembuh, ada pengaruhnya, dan itu yang tahu ya dokter lah gitu kira-kira. Nah, jadi jamaah sekalian, hubungan antara sakit dan puasa itu gini Pak, kalau orang itu sakit ya boleh dia nggak puasa selama hubungan antara sakit dan puasanya itu connect gitu. Tapi kalau antara sakit dengan puasa itu nggak ada hubungan, ya berarti nggak ngaruh gitu Pak. Sama nanti kasusnya dengan orang yang musafir ya. Kalau musafir itu boleh Pak nggak puasa ya, boleh nggak puasa, cuman ada syaratnya. Syaratnya apa? Gini, dikatakan musafir kan harus bepergian yang jauh luar kota lah begitu ya. Kalau cuman sini-sini doang Pak, ya memang sih kalau secara jarak diukur jauh juga Pak. Itu sopir busway itu dia bolak-balik itu ukurannya jauh tuh Pak. Nah, apakah dia bisa dianggap sebagai musafir? Enggak. Musafir itu harus keluar kota lah, yang jaraknya kalau di zaman Nabi itu antara Mekah sampai Musafar. Itu jaraknya kira-kira kalau di zaman Nabi jalan kaki atau naik onta itu kan 2 hari. Tapi kalau secara kilometernya cuma sekitar 90-an sih sebenarnya gitu. Nah, nggak ngaruh kita mau cepat mau lambat dan sebagainya, yang penting jaraknya segitu. Nah, satu lagi Pak, orang boleh dia tidak puasa gara-gara safar dengan syarat dia harus sudah jadi musafir dulu baru masuk puasa. Nggak boleh dia puasa dulu terus dia safar terus dia buka, itu nggak boleh Pak. Jadi nggak boleh orang berbuka karena tiba-tiba dia pengen musafir gitu, itu nggak boleh. Ya kalaupun dia mau musafir boleh, tapi dia nggak dapat keringanan. Terus gimana caranya? Gini Pak, kita kan mulai puasa kan subuh, ya kan? Nah, jadi musafirnya tuh paling enggak sebelum subuh. Kita berangkat dari sore atau dari malam gitu kan, sehingga begitu masuk waktu subuh, posisi kita itu sudah jadi musafir dari sejak mulai puasa. Nah, itu nggak apa-apa, boleh Pak. Anggaplah misalnya begini, bulan Ramadan kita mau pulang kampung, berangkat aja pas orang lagi pada sahur Pak. Orang sahur nih, makan sahur kan belum subuh tuh, kita berangkat itu dengan niat musafir nih, ya kan, pengen nggak puasa. Ya udah, jadi Bapak nggak usah sahur, nggak usah niat, karena musafir gitu kan. Begitu nanti subuh ya kita berhenti sholat gitu kan. Nah, habis sholat subuh jam 6 Pak, Bapak boleh ngopi Pak, boleh sarapan di rest area. Kenapa? Karena memang bukan musafir gitu. Terus harian itu nggak apa-apa, tapi itu sifatnya apa? Pilihannya. Kalau mau emang nggak mau puasa dari awal, ya udah nggak puasa aja. Nah, tapi kalau niatnya saya mau puasa oh ya udah berarti puasa terusin. Urusan nanti di tengah jalan udah gak kuat banget harus buka, itu lain cerita. Tapi kalau diniatin dari awal puasa, puasanya harus diterusin. Jadi harus pilih nih Pak di awal sebelum mulai puasa, mau puasa apa mau enggak. Kalau mau puasa ya puasa, kalau enggak ya enggak. Udah, kalau emang enggak puasa, makan aja, minum aja, enggak jadi masalah, yang penting kan diganti. Nah, enggak boleh belum jadi musafir udah enggak puasa duluan Pak, itu enggak boleh. Misalnya nih bulan Ramadan, pagi-pagi jam 7 sarapan. Woi, kagak puasa ente, musafir. Emang berangkatnya kapan? Ntar sih habis tarawih gitu. Itu enggak boleh. Iya, nggak boleh, orang belum jadi musafir udah ngambil bonus duluan, nggak bisa gitu. Nah, batasnya apa? Batasnya sebelum subuh udah jadi musafir, masuk subuh kita udah berstatus musafir. Nah gitu. Nah, tapi begini Pak, saya emang niatnya mau puasa, jadi saya sahur, kemudian pagi udah nggak makan nggak minum, siang gitu ya, jam 10 jam 11 berangkat gitu. Jam 11 berangkat Pak, jam 2 siang udah sampai Cikampek maksudnya gitu, karena macet gitu kan. Nah, boleh nggak buka? Nggak boleh. Kenapa? Karena ya
nggak terhitung sebagai musafir sejak awal. Tapi aus banget, nggak kuat, kalau sampai kenapa-napa dehidrasi dan sebagainya bisa semaput nih, boleh. Jatuhnya bukan musafir, jatuhnya orang sakit jadinya Pak. Ya kalau orang sakit ya boleh, silakan, daripada kenapa-kenapa mendingan buka, udah nggak kuat gitu ya. Jadi antara sakit dengan musafir itu harus klop itu. Kalau judulnya musafir sebelum subuh dan sudah niat nggak puasa, yang penting ntar diganti. Itu yang terkait dengan keringanan. Terus ada lagi keringanan yang di Quran nggak disebut, tapi keringanannya ini unik Pak, yaitu karena lupa. Jadi Nabi SAW itu menyebutkan ya bahwa kalau orang lupa, dia lupa bahwa dirinya lagi puasa, terus dia main makan aja begitu. Nah itu kata Nabi, dia lagi dapat rezeki dari Allah. Kenapa dapat rezeki? Karena puasanya tetap sah, ya, pahalanya nggak berkurang dan perutnya kenyang. Itu kan namanya dapat rezeki, gitu kan Pak? Nah, cuma harus dibedakan antara lupa dengan keliru atau salah gitu. Beda nih Pak. Kalau lupa emang dia nggak ingat dia lagi puasa, maka ketika dia makan nggak ada niat sedikit pun mau ngebatalin, itu nggak ada. Tapi kalau keliru, nah ini Pak, belum waktunya maghrib, dia kira sudah maghrib, gitu. Nah, jadi dia baca doa buka puasa Pak, baca doa Allahumma laka sumtu wa bika amantu, makan minum, ternyata belum maghrib. Nah itu Pak, batal. Cuman memang tidak dosa, karena kan emang dia keliru gitu kan, nggak dosa, cuman batal. Beda dengan yang tadi dia lupa, dia lagi puasa, ketika dia makan dia nggak baca doa, nggak baca doa buka puasa, maksudnya nggak niat ngebatalin. Nah kalau yang salah waktu itu Pak, dia niat mau ngebatalin puasanya, cuman keliru. Memang ada orang kayak gitu, ada Pak. Jadi kasusnya nih masjid, yang parah nih masjid masalahnya kan. Ada muazzinnya, tahu tuh muazzin dia, belum maghrib dia udah azan Pak, gitu. Mungkin dia lagi tidur, dia ngimpi apa gimana, dia langsung nyalain speaker, langsung azan aja. Emang udah dikit lagi maghrib sih, kurang 10 menit, cuman dia azan duluan. Nah saya sebagai tetangga masjid kan kaget, karena saya bilang, wah belum waktunya nih, masih kurang 10 menit, kenapa udah azan aja? Saya bilang, di rumah nih, jangan ada yang makan dulu, kayaknya salah dari masjid, gitu kan. Kita cek dulu yuk, saya nyalain TV. Benar Pak, TV belum ada yang nyala, belum ada yang azan itu. Ganti channel, belum. Ganti channel, belum. Nah emang bener nih, salah di masjid, gitu kan. Jadi udah pada mau makan minum, juga ntar dulu, tahan dulu. Kita konfirmasi dulu nih, nggak apa-apa kita mundur sedikit, yang penting bener, gitu ya. Dan tiba-tiba yang azan di masjid tiba-tiba berhenti Pak. Di tengah-tengah azan itu dia berhenti. Hayya 'alas shalah, berhenti gitu kan. Nah kan saya bilang tuh kan pasti lagi diomelin tuh yang muazzinnya gitu ya. Bener Pak, tungguin sampai kira-kira emang udah waktunya. Saya cek ke TV mulai ada yang azan. Saya bilang oke, kita makan nih. Tiba-tiba itu masjid azan lagi Pak. Cuman yang azan tuh orang lain, yang tadi lagi digebukin bagaimana loh. Pokoknya ini azan yang benar sampai selesai gitu kan. Nah udah aman, saya bilang yuk kita makan, kita minum. Ini maghrib yang benar, yang tadi mah hoax gitu ya kan. Nah lagi asik makan gitu, tiba-tiba tetangga saya datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enggak, cuma mau nanya, tadi itu kan azan ada 2 tuh, yang tadi bener apa enggak? Salah, saya bilang, yang salah, yang pertama tuh salah dia, lagi ngelamun apa gimana, yang bener yang kedua. Tuh dia, saya di rumah semua udah pada makan, udah pada minum, gitu kan. Nanya gitu, ini kita gimana jadinya? Iya batal, gitu. Tapi kita kagak tahu. Iya, ente kagak tahu, jadi ente kagak dosa. Cuman batal kan, ntar habis lebaran ganti. Gitu.
Jadi Pak, orang kalau keliru itu jangan disamakan dengan lupa. Kalau lupa mah namanya juga orang lupa Pak, suka kagak inget kan, kagak inget kita lagi puasa. Orang baru tumben puasa, jarang-jarang puasa. Masuk tanggal 1 Ramadan sahur. Cuman habis sahur habis subuh tidur lagi kan. Nah bangun-bangun setengah 9. Itu comrok ada di atas meja, main sikat aja gitu. Enak nih, ambil lagi. Enak nih, habis Pak. Ya kan, 4 potong gitu. Sama didorong sama air teh manis gitu kan. Begitu didorong, astagfirullah. Ini udah Ramadan ya, gitu Pak. Nah itu nggak batal puasanya, nggak batal. Bahkan kalaupun dia makan nasi goreng nambah Pak, itu nggak batal juga. Nah makanya Bapak kalau mau nambahin doa selama bulan Ramadan, salah satu doa bisa disebutkan, ya Allah berikan aku rezeki dari sisimu, yaitu lupanya agak sering gitu. Lupanya agak sering, biar apa? Biar kenyang Pak. Makan gitu. Nah itu bedanya di situ Pak. Orang keliru sama orang lupa itu dua hal yang berbeda. Nah kemudian ini Pak, ini kan kita kadang-kadang suka dalam perjalanan. Saya pernah nih Pak, bulan Ramadan itu pergi ke luar kota, ke luar negeri maksudnya, naik pesawat. Terbangnya asar, ya. Setelah 3 jam, kan harusnya udah maghrib tuh kan, jam 6 lah gitu. Ternyata tuh saya di atas pesawat lihat matahari kagak turun-turun juga tuh Pak, masih di situ aja dari tadi gitu. Harusnya kan di jam 6 di Jakarta ini orang udah pada makan, udah pada minum. Tapi tuh matahari masih gede banget. Pramugari lewat. Dia tanya, "Anda puasa?" "Iya, saya puasa." "Mau buka?" "Tar dulu, itu matahari gede banget tuh." Ya, dia bilang, "Oke, kalau Anda mau buka puasa, nanti kasih tahu saya." Gitu. Siap. Cuman saya mau nanya tuh matahari kapan tenggelamnya itu gitu kan. Nanti kira-kira berapa jam lagi gitu. Udah berapa jam kemudian emang tuh matahari akhirnya hilang juga tuh Pak. Cuman begitu udah 9, udah jam 9 malam. Nah kita tuh kalau di atas pesawat tuh buka puasanya ikut orang Jakarta apa ikut mana? Jawabannya ikut di mana kita berada. Dan kebetulan kita ada di atas pesawat, maghrib itu kelihatan banget, mataharinya hilang, masuk di balik garis horizon itu, ya itulah maghrib, maghribnya kita, bukan maghribnya orang Jakarta, dan bukan maghribnya orang yang mau kita tuju. Ini kan kebetulan aja naik pesawat cepat, kalau kita naik jalan kaki kan kita nggak merasakan ada perubahan waktu yang begitu cepat gitu ya. Jadi dimanapun kita berada, kita merasakan maghrib, ya itulah waktu berbuka. Dimanapun kita merasakan waktu subuh, ya itulah kita berbuka. Itu kalau kita naik pesawat gitu Pak. Nah itu waktu baliknya saya untung banyak tuh Pak, karena kalau perginya kan rugi 3 jam gitu ya. Nah waktu pulangnya asik Pak, saya sahur bareng nih sama orang di Arab. Nah terus saya terbang ke Indonesia, mendarat. Begitu sampai sini udah ya kira-kira udah jam 4 sore gitu, 2 jam lagi maghrib. Ya udah pas buka puasa saya teleponan nih ya sama yang di Arab. Alhamdulillah nih saya udah nyampe Jakarta gitu kan, lagi buka gitu. Dia bilang, "Wah, Ustadz enak lagi buka. Kita malah lagi kebakaran nih jam segini di sini." Jam 2 siang Pak di sana, dia kan beda 4 jam gitu kan. Nah, saya untung banyak tuh Pak. Untung banyak, untung 4 jam gitu. Cuman ke sononya rugi, kemarinnya untung. Nah, gitu. Nah, jamaah sekalian, kalau di negeri-negeri yang rada minggir dikit, kalau kita kan ada di garis khatulistiwa tuh ya, antara siang dan malam tuh perbedaannya nggak jauh-jauh, hampir sama lah gitu. Kita misalnya subuh sekarang nih berapa, jam 4:30 gitu, atau jam 5 kurang berapa, 20 berapa tuh, 4:41 kan subuh tuh kan. Maghrib jam 18:18. Jadi seimbang Pak, antara lamanya malam dengan lamanya siang tuh nggak terlalu ada perbedaan yang terlalu jauh. Cuman kalau rada minggir ke daerah utara banget atau ke selatan banget, ya kan, ke arah makin ke kutub, wah itu jadi kacau tuh Pak. Kalau dia lagi musim panas, siangnya lama, malamnya pendek, gitu ya. Nah kalau dia musim dingin, kebalikannya.
Ya kan, siangnya pendek banget, malamnya lama banget. Dan kalau buat puasa jadi ribet itu urusannya. Kemarin Ramadan kemarin kan kita masih pandemi itu ya. Saya nge-zoom gitu, jamaahnya ada di sono di daerah Eropa kesonoan dikit lah, yang udah dia bilang di sini Pak Ustadz kita sholat subuh 2:30 katanya. 2:30 udah sholat subuh. Lalu sahur jam berapa ya? Jam 2. Jam 2 sahur, 2:30 itu udah sholat subuh. Maghrib, nah di sini maghrib lucu Pak Ustadz, 10:30 baru maghrib. Jadi dia puasa dari 2:30 sampai 10:30, lama banget gitu siangnya gitu kan. Wah kasihan. Tapi ya selama masih ada siang sama malam gitu ya, maksudnya malamnya ada, siangnya ada, ya kamu nggak mau ya ikut lah. Cuman kan nanti dia untung Pak, kan setiap perputaran berapa 11 tahun ke berapa itu kan berganti dia. Nanti bergeser musim Ramadannya, kemarin tuh musim panas. Berapa tahun kemudian tuh Ramadannya jatuhnya di musim dingin. Cuman pergantiannya pakai bertahun-tahun gitu lah, ya kan. Nanti ada waktunya dia akan ngalamin Ramadan musim dingin yang malamnya panjang banget gitu. Dia jam 7 pagi masih sahur gitu, 7:30 itu baru sholat subuh, jam 4:30 sore udah maghrib. Nah itu enak tuh Pak, untung banyak tuh gitu ya. Nah yang senang tuh orang yang bisa pindah-pindah Pak. Gua pindah nih, cari negeri yang lamaan malamnya gitu, ya kan. Kalau memang punya duit dan yang bisa, ya boleh-boleh aja sih cari negeri yang banyak musim dinginnya. Jadi kan malamnya lebih banyak daripada siangnya. Tapi itu semua tergantung orangnya juga. Kalau buat saya Ramadan paling enak di kampung sendiri, di Jakarta itu paling enak, paling seru gitu istilahnya. Kenapa? Karena kalau di luar negeri ada musim dingin kita kedinginan, ada musim panas kita kepanasan. Santainya tuh di bulan Ramadan yang ada di Indonesia. Nah, satu yang penting lagi yang terkait dengan hukum puasa ini Pak, bahwa waktu untuk mulai puasa yang tadi dibilang subuh itu tidak ada kaitannya dengan suara azan, nggak ada kaitannya. Masuknya subuh itu sesuai dengan Al-Quran menyebutkan bahwa dimulai sejak fajar. Fajar itu ya subuh gitu. Nah bahkan kalau di masa Rasulullah, di masa terdahulu belum ada jam kan, belum ada alarm, belum ada jadwal yang presisi. Jadi mereka kalau mau masuk subuh itu Pak, ngambil istilahnya ngambil kehati-hatian itu agak panjang, bisa sampai 10-15 menit itu sebelum subuh udah berhenti aja. Jangan makan, jangan minum, karena kita nggak bisa memprediksi berapa menit lagi, kan nggak ada jam, nggak ada jadwal. Jadi kira-kira, nah maka kita harus kasih ancang-ancang yang agak jauh. Itu yang kemudian disebut dengan imsak. Hati-hati, gitu. Nah kalau kita zaman sekarang Pak, imsak sih formalitas saja, karena kita tahu dengan presisi. Misalnya nih, subuh kan jam sekarang ya jam 4:41. Kita bangun kesiangan Pak, bangun jam 4:30, subuhnya 4:41, masih ada waktu 11 menit. Sahur nggak Pak? Sahur kan? Kenapa? Karena kita bisa pastiin 11 menit nih, berarti kita ngukur, ngambil nasinya jangan banyak-banyak. Nah gitu. Yang dimakan juga mesti yang gampang dimakan juga. Jangan sahur udah tinggal 10 menit makannya kepiting, lama itu Pak. Iya kan, kepiting malah disep-disep, diselot-selot, lama itu sampai 6:30 juga belum selesai itu, ya kan? Makanya yang cepat aja. Dan kalau di masjid dekat rumah saya, walaupun tadi muazzinnya ada yang ngaco kayak gitu Pak, tapi dia baik Pak. Asal udah 10 menit udah imsak, dia bilang waktunya imsak. Nah sambil nunggu dia baca tarhim, yang setiap beberapa itu dia dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, terus dibaca lagi ntar Umar bin Khattab radhiyallahu an, ntar Utsman, ntar Ali, ada 4 tuh Pak. Jadi kalau saya makan sahur udah injury time, masih Abu Bakar, masih lama, makan aja terus gitu. Wah udah Umar gitu, udah lumayan nih. Kalau udah Utsman hati-hati, apalagi udah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, berhenti dia langsung azan itu, berarti udah Ali udah habis tuh Pak gitu. 10 menit gitu.
Nggak apa-apa, walaupun sudah imsak, tapi kita punya jam, kita punya jadwal yang presisi, kita makan aja. Tapi jangan sekali-kali udah masuk subuh kita masih makan. Jangan kedestrak dengan hadis yang kita nggak paham. Ini masalah nih Pak Imam. Kan emang ada hadisnya bahwa para sahabat itu lagi sahur lalu dengar suara azan, terus kata Nabi terusin aja, abisin aja gitu. Ada memang hadisnya, cuman jangan salah taruh tuh hadis. Sebenarnya di masa Nabi ada 2 kali azan. Azan subuh dan sebelumnya ada azan yang membangunkan orang gitu. Nah ini yang terjadi ini lagi pada sahur dan azannya azan yang bukan subuh. Azan pertama. Ya kalau azan pertama mah Nabi pasti bilang terusin aja orang yang belum subuh, wajar. Tapi kalau udah subuh kok Nabi bilang terusin aja, nggak masuk akal gitu. Kenapa? Karena yang bilang mulainya puasa itu Allah di dalam Quran. Ya. Fakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Ada kata fajr. Quran lo itu jangan dilawan gitu. Maka para ulama sepakat, ente tahu udah subuh dia makan terus batal gitu aja. Tapi nggak tahu, walaupun nggak tahu, bukannya kalau lupa boleh, kalau lupa. Nah ini kan masalahnya bukan lupa, makan tapi nggak tahu. Saya masih ingat tuh Pak, potongan sinetron Bajuri itu. Masih ingat nggak Pak? Bajuri lagi sahur gitu kan. Bibinya Oneng bilang, Neng sahur lo, biar berkah puasa itu pakai sahur, jangan kagak sahur. Si Oneng jawab, udah Bang tadi sebelum imsak. Hah? Sebelum imsak? Dia jam 7 dia lagi sahur. Nah itu kalau ditanya, terus gimana puasanya? Puasanya batal. Orang dia sengaja makan, tapi kan nggak tahu. Oke, dia nggak tahu, dia nggak dosa, tapi dia puasanya batal. Berarti nanti di habis lebaran dia harus ganti gitu. Jangan ya, tapi kan kalau orang lupa boleh. Ini bukan lupa, keliru. Beda ya, antara orang lupa dengan orang keliru itu beda. Balik lagi ke situ. Baik jamaah sekalian, waktu kita udah mau habis, masih bisa pertanyaan? Oke silakan. Waalaikumsalam. Mengenai puasa nih, kalau orang tua juga beliau sudah nggak bisa puasa lah ya intinya. Ya, ada keringat apa yang harus dilakukan oleh beliau gimana? Terus kalau misalnya bulan puasa kita lagi mati, mati maunya terlupa mandi gimana? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebenarnya orang tua yang udah nggak bisa puasa itu disebutkan di Quran juga. Walaupun Allah nggak bilang orang tua sih, tapi setelah bilang faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra, terusannya tuh Pak, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan orang yang memang sama sekali udah nggak bisa lagi puasa, ada 2 kemungkinannya, entah dia udah tua atau dia yang sakit udah nggak sembuh-sembuh lagi. Nah orang kayak gitu emang udah nggak mungkin puasa. Maka Al-Quran menyebutkan fidyatun, bayar fidyah. Dan bayar fidyah itu Pak murah banget, karena fidyah itu 1/4 zakat. Pak kalau kita bayar zakat fitrah kan pakai beras nih misalnya 3,5 liter atau 2,5 kilogram, atau kalau pakai duit berapa kira-kira? 40.000, 30, 40 dah ya, 40.000 Pak. Itu uang 40.000 atau beras 3,5 liter itu setara untuk bayar fidyah 4 hari. Gitu. Jadi kalau orang tua kita 30 hari, udah kita siapin aja tuh kantong zakat berapa? 8 kali 4 berapa? 32 kan? Sebanyak 8 kantong zakat. Karena fidyah itu 1/4 zakat. Gitu. Kalau kita rupiahin 1/4 zakat, kalau zakat dari 40.000 berarti kan cuma 10.000. 10.000 sehari, 30 hari berapa? 300.000. Siapin aja 300.000, udah aman. Gitu. Bukan keluarganya puasa untuk dia, enggak, bayar fidyah.
Nah, itu Quran yang menyebutkan dan para ulama sepakat orang tua yang sudah tidak mampu lagi berpuasa, ya sudah kita bayar aja fidyahnya, tapi bayarnya entar bareng sama kita lagi bayar zakat fitrah. Karena kan dia modelnya kayak kodok. Kodok itu begitu udah lewat Ramadannya baru kodok, bukan kodok dulu baru puasa. Jadi bukan deposit Pak, tapi bayar utang, ya kan? Nah maka duitnya disiapin, ya kan? Tapi nanti bayarnya pas udah akhir Ramadan, nah kita bagikan fakir miskin. Itu untuk orang yang udah tua, yang udah nggak bisa puasa untuk seterusnya. Nah kalau orang jima, gini Pak, jima itu bukan syarat sahnya puasa. Jadi orang habis jima belum mandi janabah masuk subuh nggak apa-apa. Yang penting jangan diterusin jimanya gitu, ya kan? Jadi dalam kondisi dia berjanabah, ya puasanya sah asal udah niat gitu kan. Nah cuman dia kan harus sholat subuh, berarti dia mandi janabah gitu. Gimana kalau lagi jima subuh? Ini orang jadi gini Pak, sebenarnya sahurnya agak kemalaman. Habis sahur, nah masih ada waktu nih, begitu Pak. Gitu, begitu dia hajar, iya subuh. Ini batal nggak Pak? Gini, para ulama nih kalau kita baca di kitab-kitab fikih memang kadang-kadang suka lucu-lucu, aneh-aneh. Kata mereka gini, kalau keterlanjuran begitu azan langsung dicabut. Gitu. Itu nggak batal, karena kalau jima itu adalah memasukkan, nah gitu. Kalau mencabut itu bukan jima, nah gitu. Jadi batasnya di situ Pak. Nah kalau nggak dicabut-cabut gimana? Nah itu nggak enakan itu namanya, gitu kan. Nah jadi ya memang ada 17 tahun nih Pak ya. Jadi itu sampai begitu, artinya tidak ngaruh, karena kalau dia segera menyelesaikannya, tapi kalau bilang wah tanggung nih dikit lagi, nah itu batal gitu Pak. Dan batalnya bukan cuma batal karena hukuman kafaroh. Kafaroh itu lumayan mahal Pak, karena kalau di zaman Nabi kan permintaannya asli yang awal tuh suruh bebasin budak, dan budak tuh mahal kalau secara nilai. Karena waktu Abu Bakar As-Siddiq membebaskan Bilal itu mintanya 100 dinar. 1 dinar bisa beli buat seekor kambing. Kalau 100 ya kambing berapa kali 3 juta atau 4 juta itu kali 100 kan mahal. Baru kalau nggak bisa puasa 2 bulan berturut-turut. Baru kalau nggak bisa kasih makan 60 fakir miskin. Tapi ini Pak, dalam mazhab Syafi'i kalau kejadiannya sampai jima, maka yang dikenakan sanksi itu hanya suami. Karena yang dilihat itu adalah eksekutor. Nggak dilihat siapa yang jadi provokator atau motivator, itu enggak. Boleh jadi suaminya itu alim Pak, lagi baca Quran di rumah, gitu kan, pagi-pagi. Bininya provokator ya, lewat, mana dasternya bolong 13, gitu kan. Ujung-ujung kalau iman kuat Pak, Imran itu jadi urusan gitu. Tapi itu biasanya mah yang baru pengantin baru Pak. Tahu Ramadan pakai nikah lagi kan, nikah bulan Ramadan ada aja gitu kan. Ya udah, resiko tanggung sendiri. Tapi ada yang nanya gini, Pak Ustadz, kalau kita udah kebelet, udah kagak nahan, boleh nggak kita batalin dulu? Gitu. Ini emang rada Yahudi juga nih, ya kan? Kalau lagi puasa langsung jima kan kena tuh. Tapi boleh nggak kita minum aja dulu, kan batal, ya kan? Nah sehingga kalaupun ada hukuman, dia cuma puasanya batal doang, jimanya kagak. Ke Bandung aja dulu gitu kan? Nah itu nggak boleh begitu Pak. Kalau mau ke Bandung berangkatnya dari sebelum subuh, gitu kan? Nah kalau kita kebelet jam 11 siang, pengen gua beli ini gitu kan? Wah tapi kalau batalin terdosa dong. Kita ke Bandung aja yuk. Nah ke Bandungnya itu nggak bisa buat batalin puasa. Kalau ke Bandung batalin puasa alasannya musafir, lu berangkatnya dari jam berapa? Jam 11. Ya nggak bisa juga. Berangkatnya dari subuh. Ya kalau emang dari subuh niat nggak puasa, silakan aja musafir ke Bandung. Nah di sono bulan madu 3 hari gitu misalnya kan, ganti tuh habis lebaran gitu kan. Tapi ya ngapain juga gitu kan, sayang bulan Ramadan itu diisi dengan jima doang gitu kan. Emang gak ada waktu yang lain gitu. Nah yang terakhir ada yang nanya tuh, di sini sih nggak nanya, Ustaz kalau buka puasanya langsung jima boleh? Boleh. Ada yang lain tapi gitu.
Oke, cukup ya atau ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beberapa tahun yang lalu saya sakit giginya agak cukup serius Pak. Sakit gigi ya? Terus dokter giginya itu agaknya itu jam 4 atau jam 5. Nah itu hukumnya bisa batal. Maksudnya Kumur-kumur. kumur-kumur nggak ngebatalin. Kumur nggak? Takut pas-pas ada yang kita nolak. Oh, gini Pak. Kita yakin tidak batal, tapi kalau kita tetap merasa ragu juga, ganti aja. Tapi yang ini puasa terusin, ya kan? Kalau kita ragu-ragu, batal nggak ya? Batal nggak ya? Kita ambil posisi nggak batal. Berarti kan kita puasa terus tuh. Cuman kalau nanti di akhirat tiba-tiba malaikat bilang kena lo, kena prank, batal pada kemarin tuh, gitu kan? Nah maka kita habis Lebaran, kita niat puasa kodok aja, gitu. Walaupun kalau kata malaikat, lu nggak usah kodok juga nggak apa-apa, yang kemarin udah benar tuh, udah boleh diterima. Nah kira-kira gimana Pak? Kalau bentrok kita kagak batal, tapi kita kodok tuh kira-kira gimana? Di akhirat jadi masalah nggak? Enggak, ya jatuhnya jadi pahala juga. Jadi kita ganti itu Pak, bagus. Tapi jangan begini, ya ragu-ragu nih, begitu makan yang banyak. Nah itu nggak boleh, justru nggak boleh. Ragu-ragu itu tidak boleh membuat kita jadi boleh makan. Enggak. Kalau kita ragu-ragu, batal nggak ya? Batal nggak ya? Enggak. Berarti kita puasa terus nih, gitu kan? Nah tapi setelah itu ragu-ragu kan masih ada tuh. Nah puasa aja habis Lebaran. Kalaupun nanti seandainya yang tadi emang batal, kita udah siapin gantinya. Kalau emang nggak batal, kira-kira yang kita kodoin itu bermasalah nggak? Enggak. Itu jadi nambah pahala. Dan itu ya kita dapat banyak. Dan orang kalau banyak pahala, bukannya rugi Pak, ya malah seneng dong. Kan nggak ada orang di akhirat sedih gitu. Bapak kenapa? Banyakan pahala nih, gitu kan nggak mungkin kan? Ya, jadi ya kodok aja kalau rasa ragu-ragu. Tapi pas lagi ragu-ragunya jangan batalin, terusin aja puasanya, gitu Pak. Oke, cukup ya. Nah, kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim.